أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, saudara dan saudariku, bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dalam majelis kajian Al-Fath guys, dan juga Anda dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini dalam kajian rutin serial Tibun Nabawi, kajian pada kali ini merupakan kajian dari ringkasan kajian-kajian sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep makanan kombinasi panas dan dingin beserta contoh dan aplikasinya. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka tidak sabar untuk menuntut ilmu, tidak sabar untuk mengkaji qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka bingung dan heran, ada apa dengan panas dan dingin? Banyak kasus yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sembuhkan dari tumor, dari kanker, ganglion, kemudian sakit mata,
sakit mah, GERD, rematik, dan keputihan, dan banyak sekali kasus-kasus yang sering kita sebutkan solusinya dengan kombinasi makanan panas dan dingin dan terapi panas dingin pada kasus penyakit. Tentunya semua itu membutuhkan waktu untuk bisa duduk, waktu untuk bisa bermajelis, tidak tergesa-gesa untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian dia emosi dengan apa yang dia nggak dapat dari qala Allah wa qala Rasulullah. Kenapa? Karena nggak sabar. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Panas dan dingin, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dari saudara-saudara kita dengan izin Allah disembuhkan dengan berbagai macam kasus penyakit. Karena mereka sudah paham apa itu panas dan dingin. Kenapa paham? Karena mereka mencari. Karena mereka berusaha mengikuti kajian. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan dua bidang ilmu, yang dua bidang ini sepanjang masa dibutuhkan oleh umat manusia. Yang pertama adalah ilmu ad-din, ilmu agama. Ilmu agama untuk mengangkat manusia dari kebodohan. Ilmu agama untuk menghilangkan kejahilan dan kesesatan dan kesyirikan. Sehingga manusia berjalan di atas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu agama ini ilmu agama ini adalah yang paling penting, yang paling dominan dibutuhkan untuk menunjukkan jalan ke akhirat, jalan ke jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dalam hidupnya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Semakin orang sibuk menuntut ilmu, maka pintu-pintu surga akan semakin dibuka lebar. Dan ilmu agama ini, selain dia adalah perkara yang fundamental untuk menyelamatkan manusia dari perkara-perkara yang baru yang tidak diajarkan Nabi SAW, juga dibebaskan dari perkara kesyirikan, bahkan segala wujud kezaliman. Dan ilmu bidang kedua yang sangat penting yaitu ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu agama untuk mengobati penyakit hati. Dan penyakit hati ini diobati dengan dua hal. Karena penyakit hati dibagi menjadi dua. Syubhat dan syahwat. Penyakit hati syubhat ini diobati dengan dalil. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Penyakit hati yang berupa syubhat itu diobati dengan tawasaw bil haqq. Dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq adalah al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyakit hati yang kedua adalah syahwat. Penyakit syahwat ini diobati dengan sebagaimana firman Allah dalam akhir surat Al-Asr, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam perkara kesabaran. Maka syahwat diobati dengan sabar. Dan sabar dibagi menjadi tiga. Sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat, dan sabar menghadapi qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati ini perlu diterapi. Dan terapi penyakit hati adalah dengan ilmu agama. Maka bidang ilmu yang pertama ini, yaitu para ulama, orang alim, orang yang punya ilmu, sekaligus mempraktekannya, mereka adalah orang yang pertama kali dibutuhkan di muka bumi sepanjang masa.
Yang berikutnya, ilmu yang kedua yang sangat dibutuhkan sepanjang masa, yaitu ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Untuk mengobati fisik. Ada dokter hati, yaitu para ulama. Ada dokter fisik, jasmani, yaitu mereka para pengobat. Tim dokter, herbalis, akupunkturis, dan terapis-terapis yang lainnya. Dan perlu diketahui, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana prinsip sebelum masuk dalam kajian ini, bahwasanya antara pengobat itu saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Nabi SAW telah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu bihi syifaan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah." Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Ya, kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan enggak tahulah orang yang enggak tahu. Maka belum tentu satu orang pengobat itu bisa mengobati satu kasus. Dia bisa mengobati satu penyakit, tapi tidak bisa mengobati penyakit yang lainnya. Nah, maka masing-masing manusia, masing-masing pengobat, terapis, dokter, mereka beda-beda, keterampilan mereka berbeda-beda. Nah, dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan seorang dokter ini bisa mengobati satu penyakit, tapi dia nggak bisa mengobati kasus penyakit yang lainnya. Sebaliknya, ada orang herbalis atau orang terapis, dia bisa mengobati penyakit yang nggak bisa diobati dokter, tapi dia nggak bisa mengobati penyakit yang dokter bisa lakukan. Oleh karena itu, bagi para pengobat, baik mereka dari kedokteran modern di zaman sekarang, ataupun kedokteran klasik seperti TCM, seperti kedokteran Arab klasik, herbalis tradisional dan lain sebagainya, itu saling melengkapi. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling memaki. Alhamdulillah, syukur, kita kalau dengar kabar ada si fulan bisa mengobati kasus kanker, ada si fulan bisa mengobati kasus stroke. Kita senang, alhamdulillah teman kita bisa melakukan terapi sehingga bisa mengobati kaum muslimin untuk kembali sehat, untuk bisa menegakkan ibadah, untuk bisa menegakkan syariat Islam, syiar Islam. Syukur. Maka hilangkan hasad di antara mereka, para pengobat, baik kedokteran modern, kedokteran Cina, kedokteran Arab klasik, atau kedokteran Jawa, kedokteran tradisional. Rahimana wa rahimakumullah, pengobatan itu adalah seni. Masing-masing orang punya seni untuk melakukan terapi pada kasus penyakit. Dan seni ini kadang nggak dimiliki oleh orang lain. Ya, rahimana wa rahimakumullah, terkait dengan materi ini, materi konsep yaitu kombinasi makanan dengan panas dingin. Sebenarnya materi ini ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, yang pertama, sebagai muqaddimah pula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan sebenarnya kita ini asalnya sehat. Allah jadikan kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan kita ini sehat walafiat. Ya. Sakit sebabnya adalah di antaranya kita. Kalau bayi sakit, kadang berarti orang tuanya yang nggak bisa menjaga. Ya. Bisa penyakit itu disebabkan dari luar karena keteledoran orang tua atau karena cuaca. Ya. Bisa karena memang kondisi fisik bayi itu sendiri. Adapun orang dewasa, mayoritas penyakit ya adalah karena makanan. Karena makanan. Faktor dari dalam Allah jadikan sebenarnya kita dalam keadaan sempurna, sehat alafiat. Banyaknya faktor dari luar. Makanan yang kita makan, itu yang jadi masalah. Yang akan jadi pembahasan kita. Nah, karena sebagaimana dikatakan, kedokteran Yunan saja, mereka mengatakan, ya, yaitu Hippocrates, dia katakan,
jadikan makanan Anda sebagai obat. Jika tidak, Anda akan menjadikan obat sebagai menu makanan Anda. Ya, ada seseorang makan, katakan makan, dia nggak peduli. Yang penting sesuai dengan syahwatnya. Dia makan segala makanan tanpa dia lihat ini makanan baik untuk tubuh dia apa enggak, kombinasi ini benar apa enggak. Setelah makan, kemudian aktivitas, kemudian dia tidur, atau dia melakukan hubungan intim setelah makan baik apa enggak, dia nggak peduli. Ini pola yang dibahas begitu komplit oleh dokter Arab klasik. Nah, sehingga apa? Pola dia yang salah akan menyebabkan kasus penyakit. Makan nggak peduli, akhirnya timbul apa? Asam urat, kolesterol naik. Ya, dia nggak menjadikan makanan sebagai obat. Akhirnya apa? Dia terpaksa minum obat-obatan, satu kantong plastik semua isinya obat. Sehari diminum 3 kali. Akhirnya obat jadi menu makanan wajib dia. Kemudian juga dokter Arab klasik yang hidup di zaman Nabi SAW, hidup di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu Al-Harith bin Kaldah. Dia belajar ilmu kedokteran dari Persia. Dia mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Ya. Perut adalah sarangnya penyakit. Siapa yang menjadikan sarang penyakit? Ya orang tersebut sendiri. Dan dia bisa menjadi sarangnya obat. Siapa yang menjadikan sarangnya obat? Ya orang tersebut yang dia faham menjadikan makanan sebagai obat. Rahimani wa rahimakumullah, ini perut jadi sarang penyakit dan pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Contoh, kalimat ini akan menjadi gamblang bagi Anda, contoh bagi Anda. Ya. Karena bil mithal yattadhih al-maqal. Karena dengan contoh, ucapan itu akan mudah difahami. Contohnya, ada seseorang sakit mah. Ya. Sakit mah, kemudian dia berobat ke dokter yang termahir pun seluruh dunia. Mau berobat ke sinsi termahir seluruh dunia. Mau berobat ke akupunkturis ya, semahir seluruh dunia. Mau berobat ke herbalis termahir sedunia. Taib. Mungkin dengan obat-obat mereka, cara mereka, seni mereka mengobati, orang yang sakit mah ini bisa sembuh. Tapi sampai kapan dia sembuh? Ya. Karena hakikatnya dia si sakit ini mengobati penyakit dia dengan mengobati simptom, mengobati gejala, mengobati sakit mah, tapi nggak mengobati hakikat sebabnya. Hakikat sebabnya adalah apa? Pola makan dia yang salah. Dengan cara makan dia berobat, dia sembuh. Katakan sembuh, ada yang sembuh mungkin 1 pekan, ada yang 2 bulan nggak kena sakit mah lagi, ada mungkin 6 bulan nggak sakit mah lagi, tapi ada saatnya akan kembali lagi kasus tersebut. Kenapa? Karena pola makan dia yang salah. Hakikatnya apa? Pola makan. Nah, hakikatnya pola makan. Pola makan apa yang dimaksudkan? Yang perlu diperhatikan kombinasi makanan. Ini yang akan kita bahas. Yang dimaksudkan juga adalah adab makan, bagaimana Nabi makan. Yang dimaksudkan juga apa? Kebiasaan dia makan, jadwal-jadwal dia makan. Ya. Kebiasaan salah dan jadwal yang salah. Dan yang berikutnya yang keempat adalah pantangan. Kalau sakitnya sakit mah, kebetulan yang sindromnya panas, maka pantangannya perlu dijauhi. Yaitu makan makanan dan minuman-minuman yang bersifat panas pula. Dan yang berikutnya, rahmani wa rahimakumullah, yaitu Nabi SAW sebagaimana telah menyebutkan dalam hadis bahwasannya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan badan kita sempurna. Kitalah yang menyebabkan sakit kita. Sebabnya adalah kita. Ya. Dan yang menciptakan sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan sebab. Ya.
Maka mengobati sebab itu penting. Ketika orang sakit, cari sebabnya. Sebab intinya adalah pola makan. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah juga berkata, amharul atibba alladzina yu'alijuna al-marad bi-ta'am wa syarab. Ya. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan. Ya. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan. Maka jangan jadikan makanan Anda sebagai racun, jangan jadikan makanan Anda sebagai penyebab penyakit Anda. Subhanallah. Nah, ini Nabi SAW sebagaimana datang dari hadis Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari, Rasulullah telah bersabda, man asbaha mu'afa fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Dalam hadis yang lainnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, dia adalah hadis yang sahih dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi, juga riwayat Imam Ahmad, bahwasanya kata Nabi SAW, awwalu ma yus'alu anhu al-abdu yawmal qiyamah minan na'im. Pertama kali yang akan ditanya, seorang hamba akan ditanya pada hari kiamat adalah ditanyai tentang kenikmatan. Kenikmatan. Ya. Ayyuqala lahu, dikatakan, ditanyakan kepada orang ini pada hari kiamat, pada kita nanti akan ditanya, dikatakan apa? Yaitu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Naam. Wa nurawwika min ma'il barid. Nanti akan ditanya, bukankah telah kami jadikan tubuh kamu itu sehat? Ya. Dan telah kami berikan kepada kamu air minum yang dingin? Masya Allah. Ya. Ini akan ditanyai. Tubuh kita sehat asalnya. Kita diberi air minum yang dingin. Masya Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, hadis yang yaitu ajib ya ini. Hadis yang kita bisa petik darinya beberapa faedah. Yang pertama, hukum asalnya kita ini dalam keadaan sehat. Kita sakit, penyebab terbesarnya adalah makanan kita. Kemudian di sini disebutkan wa nurawwika minal ma'il barid. Dan kami telah beri kamu air minum yang dingin. Dan hadis ini mencocoki hadis riwayat Tirmidzi yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibunda Aisyah, Ummahatul Mukminin, dia mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-ma'al barid. Riwayat Tirmidzi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menyukai air dingin. Ya. Menyukai air dingin. Min ma'in barid. Ya. Ditambah barid hali. Ya. Dingin dan sekaligus manis. Makanya Nabi SAW sering minum air nabid. Sering membuat air nabid. Air nabid itu dingin dan dia manis. Dingin dan manis. Nah, ini yang disukai Nabi SAW. Ini tentunya kalau kita mengamalkan ini akan dapat faedah yang banyak. Rahasia kalau kita kupas. Nah, hikmah yang telah dibahas kedokteran Arab klasik. Nah, dan ini akan ditanya, betul-betul ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah berikan kita kesehatan, kok kita bikin diri kita sakit. Nah, dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kemudian
ya, kamu akan ditanya, betul-betul akan ditanya pada hari itu dari kenikmatan. Ya, dari kenikmatan, termasuk nikmat sehat akan ditanya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang asalnya kita sehat, jangan bikin diri kita sakit. Yang asalnya kita dalam keadaan sehat, jangan bikin kita sakit. Fa rahimana wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW suka dengan yang dingin dan manis. Ya. Pernah Nabi SAW datang ke rumah salah seorang sahabat. Ya. Datang ke rumah beliau. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, apa yang diminta, di-request oleh Rasulullah SAW. Hal indaka min ma'in ba'itin? Kata Rasulullah. Apakah kamu punya air yang dingin, yang sudah diinapkan? Yang sudah diinapkan semalaman. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah suka air dingin. Kenapa air dingin diinapkan semalaman? Karena unsur-unsur yang berat dia akan mengendap di bawah. Sehingga yang kita minum adalah yang sudah ringan. Masya Allah. Dan rahasia berikutnya, kenapa Nabi SAW juga suka yang manis? Dingin, manis. Datang dari hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik menu sahurnya seorang mukmin, ya, sebaik-baik menu sahurnya mukmin adalah dengan kurma. Kenapa kurma? Kurma itu manis. Kurma itu manis. Nah, dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Bahkan teori ini hampir sama dengan teori kedokteran Cina. Ya, kenapa ketika perut kosong, ketika tidur malam, perutnya kosong. Kemudian Nabi pilih menu kurma. Kenapa demikian? Karena ketika perut kosong, kata Ibnu Qayyim, yang baik untuk pencernaan, untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Demikian pula kedokteran Cina juga sepakat. Nah, juga sepakat. Oleh karena itu ketika pagi hari, ya, sangat recommended kalau Anda minum air nabid. Ya, ketika Anda minum, bangun pagi hari minum air nabid ketika perut masih kosong. Ya. Pertama, ketika tidur sebenarnya kondisi tubuh kita ada sebagian metabolisme yang belum selesai. Makanya kadang kalau kita tidur kita berkeringat, padahal kita nggak beraktivitas. Kalau tubuh kita panas, sebagian ada metabolisme, maka didinginkan. Dengan apa? Bangun tidur minum air dingin. Ketika perut kosong, semalaman kita tidur perut kosong, maka yang baik pertama kali untuk dimasukkan adalah yang manis-manis, kurma. Nabi sahur kurma. Minum air nabid di pagi hari. Ya. Seandainya nggak puasa, ya, maka pagi harinya Anda bisa konsumsi kurma. Ya. Terutama kurma ajwa. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam sahih, man tasabbaha bisab'i tamaratin, ya, barang siapa yang mengkonsumsi 7 biji atau 7 buah kurma di pagi hari, man tasabbaha, ya, maka akan dijaga dari dia, yaitu apa? As-sihr wasum, ya, maka akan terbebaskan dari dia sihir dan racun. Cocok sekali di pagi hari adalah waktu jadwalnya detoksifikasi. Antara jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Ya, ini jadwal detoksifikasi. Nah, sebagian ulama mengatakan gak harus dengan kurma ajwa. Dengan kurma apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, sekali lagi dengan hal seperti ini, jangan salah paham. Juga jangan sampai overklaim makan di pagi hari itu nggak boleh makan nasi, makruh atau haram. Nggak ada ceritanya.
Nah, ini kita katakan yang terbaik. Kita katakan yang terbaik. Dan hadis ini tidak menjazm. Hadis ini tidak menjazm bahwasanya menu makan pagi harus pakai kurma. Nggak ada keharusan. Nah, kita katakan dari sisi kedokteran Arab klasik. Kita nggak bicara sunnah dari Nabi SAW. Kalau kita bilang dari Nabi, sahabat melihat Nabi, katakan dari Nabi. Tapi kalau kami nggak sampaikan dari Nabi, maka itu dari disiplin ilmu kedokteran yang lainnya, ilmu pengobatan yang lainnya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, demikian. Ketika sahur, ketika buka puasa, iftar, sebagaimana dari hadis Ibnu Abbas, hadis Aisyah, hadis Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW ya, ketika bukanya adalah buka dengan kurma basah. Ya. Kemudian kalau nggak ada kurma basah, dengan kurma kering. Pertama rutab, kemudian tamar. Kalau dua-duanya nggak ada, dengan air. Ya, dengan air. Itu pun apa? Hasawatin min ma. Sedikit demi sedikit airnya. Bukan langsung diteguk. Menunjukkan apa? Panas tubuh diturunkan pelan-pelan. Nah, ketika puasa, mungkin 12 jam, sebagiannya 14 jam, perut ini kosong, maka saat itulah kurma jadi pilihan menu terbaik. Tapi sekali lagi, jangan salah paham lagi. Ya, sunnahnya buka puasa makan yang manis-manis. Kami nggak bilang. Sunnahnya buka puasa makan kurma, diawali dengan kurma. Bukan dengan manis-manis. Ya. Karena yang manis-manis banyak selain kurma. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula hal ini juga dipraktekkan pada bayi yang baru lahir oleh Rasulullah SAW. Seperti putranya Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari, ketika istrinya baru melahirkan, beliau membawa putranya kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian pada hari itu Rasulullah memberikan nama Ibrahim, dan sekaligus Rasulullah minta kepada para sahabat kurma untuk kemudian Rasulullah bisa mentahnik Ibrahim, putra dari Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Ya, kemudian Rasulullah memamah, ya, dan diletakkan oleh Rasulullah di si bayi yang baru lahir. Nah, dan Rasulullah mendoakan bayi tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan caranya tahnik adalah dengan memamah, mengunyah halus kurma, kemudian dimasukkan ke langit-langit bayi, diputar, diletakkan di lidahnya, kemudian diletakkan di gusinya. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya agar si bayi yang baru lahir ini, dia bisa memainkan atau membiasakan mulutnya, lidahnya untuk menghisap puting susu ibu. Ini hikmahnya. Dan hikmah yang berikutnya, ini hikmah yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Hikmah berikutnya adalah agar yang pertama kali masuk ke perut bayi itu adalah yang manis-manis. Di sini adalah kurma. Adalah kurma. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia berkata, seandainya ada bayi yang belum ditahnik, kemudian dia sudah terlanjur disusui oleh susunya ibunya, maka nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena hikmah dari tahnik yang pertama kali masuk adalah kurma. Kalau sudah terlanjur disusuin, maka nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena hikmah yang dimaksudkan adalah yang pertama kali masuk ke perut bayi adalah yang manis-manis. Cocok untuk merangsang lambung, liver, dan limpa si bayi. Yang sebelumnya bayi ini ya tidak makan makanan dari luar. Tidak makan makanan dari luar. Wallahu a'lam bishawab. Rahimani wa rahimakumullah, bayi ya 1 hari, 2 hari pun tidak menyusu tidaklah mengapa. Ya. Jangan terlalu dikhawatirkan. Nah, bayi 1 hari, 2 hari tidak menyusu tidak mengapa. Makanya kurma ada pilihan terbaik ketika awal kali masuk ke perut si bayi. Ketika awal kali masuk ke perut si bayi. Rasanya susu tidaklah sama dengan rasanya kurma. Kurma manis tidak seperti rasa air susu ibu. Nah, ini sunnah yang dilupakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang mereka punya bayi. Nah, dan tahnik
tidak harus dilakukan oleh orang-orang saleh dari para ulama, dari imam masjid, para kiai, para ustadz, enggak. Ya, justru orang tua sendiri. Adapun di zaman Nabi SAW ketika Abu Musa al-Asy'ari, ya, dia pergi ke Rasulullah meminta untuk ditahnik, ini adalah kekhususan Rasulullah. Kenapa kekhususan Rasulullah? Karena pada ludah Rasulullah didapati keberkahan yang Allah jadikan ini kekhususan kepada Nabi SAW. Rasulullah meludah kepada matanya Ali bin Abi Thalib yang sakit mata, konjungtivitis, ramet, hingga sembuh langsung seketika itu. Dan air ludahnya berkah. Nggak seperti air ludahnya kita orang. Ya, yang ludahnya Rasulullah penuh dengan barakah, ludah kita penuh dengan bakteria. Nah, rahimani wa rahimakumullah, demikian. Bahkan bisa kita terancam terjatuh dalam kesyirikan kalau kita meyakini ludahnya orang alim ini ada padanya berkah. Barakallahu fikum. Adapun kepada Rasulullah itu kekhususan yang datang padanya dalil, maka itu tidak bisa disamakan dengan orang alim di zaman sekarang. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang disukai Nabi SAW. Nah, maka kita harus tahu, ya, untuk hidup sehat, ideal menurut Islam, sebenarnya banyak bimbingan dari Nabi SAW yang kita belum ketahui hikmah-hikmahnya. Nah, ini asalnya manusia dalam keadaan sehat al-afiyah. Allah jadikan kita sehat, Allah berikan kita air minum dingin. Allah bilangnya apa? Air minum dingin. Ya. Bukan apa? Bukan air hangat, bukan air panas. Tapi sekali lagi, bukan berarti makruh, bukan berarti haram kalau pagi hari minum yang masem-masem dengan air hangat. Katakan jeruk nipis dengan air hangat. Enggak haram, enggak makruh. Silahkan, sah-sah saja. Sebagian sudah terbukti, ternyata sebagian orang yang mengalami kanker rahim ketika minum air hangat dengan jeruk nipis, ya, dengan cara minum yang bertahap, dosisnya dinaikkan pelan-pelan, kemudian diturunkan pelan-pelan, tapering off, ya, sehingga sembuh dari kankernya. Dan ini tentunya bukan rutinitas, hanya dilakukan sekitar 2 pekan. Nah, hanya dilakukan sekitar 2 pekan. Yang dimaukan di sini kalau jadi rutinitas. Kalau jadi rutinitas berarti apa? Akan mengganggu fungsi liver dan limpa. Karena tabiatnya liver dan limpa ini menginginkan, cocok bagi dia adalah yang dingin lagi manis. Dingin dan manis. Maka yang direkomendasi ketika Anda bangun tidur, minum dingin dan manis. Hati-hati. Bukan air panas, juga bukan air es, bukan air kulkas. Tapi dingin yang biasa. Di zaman lalu, sebelum dilarangnya, diharamkannya khamr, minuman keras, yang mana minuman keras ini, itu diturunkan di dalam Al-Quran 3 kali turun. Ya, bertahap. Dan waktu itu mereka, orang-orang Arab, di kota Madinah, menjadikan khamr ini digantung di luar. Diinapkan di luar, biar terkena dengan embun. Apalagi waktu itu pakai bejana, bejananya adalah dari kulit hewan. Sehingga ada pori-pori antara embun dan pori-pori ini bisa masuk. Nah, maka menginapkan seperti air di luar sebenarnya membawa manfaat. Dan itu kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab. Barakallahu fikum. Nah, kita akan masuk kepada konsep menu makanan. 1 jam kita lalui dengan muqaddimah. Sekarang kita masuk konsep makanan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, prinsip. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya lah manusia itu lihat makanan yang dia makan. Ya. Para ulama ahli tafsir ada yang menafsirkan apa maksud dari ayat ini. Di antara mereka memaksudkan ayat ini adalah hendaknya manusia mentadabburi. Dengan makanan yang kita makan, kita bisa sehat. Dengan makanan yang kita makan, kita bisa tumbuh kembang. Nah, dan sebagian lainnya menafsirkan dengan makanan yang kita makan bikin sehat atau bikin sakit. Bikin sehat atau bisa sakit. Nah, ini
dalil yang pertama. Nah, lihat makanannya. Dalil yang kedua, Nabi SAW, Allah sudah berfirman. Kemudian kita lihat perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Nabi SAW tatkala disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW, waktu itu hadir Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, yang mana keduanya ini, ya, Maimunah adalah bibi dari keduanya. Ya, wallahu a'lam, waktu itu Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid sepertinya membawa hasil buruan mereka. Apa hasil buruan mereka? Lahmu dabbin, daging kadal Arab. Ya. Ini daging kadal Arab. Adapun kamus-kamus Indonesia mengartikan lahmu dabbin adalah daging biawak. Ini salah fatal antara halal dan haram. Ya, daging kadal Arab dia nggak punya taring, nggak punya cakar. Makanannya adalah serangga dan tanaman-tanaman herbal di padang pasir yang ada. Ya, panjangnya sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Dan orang Arab sangat gemar. Kenapa? Fungsinya yang pertama, di antaranya yang paling mereka gemari untuk meningkatkan keperkasaan kaum laki-laki. Ya. Kemudian daging biawak makanannya ular, tikus, bangkai, ya, dan lain sebagainya. Ya, bangkai dan lain sebagainya. Kemudian dia punya cakar, punya taring. Ini adalah ciri-ciri hewan yang diharamkan Rasulullah untuk dikonsumsi. Nah, maka sampaikan kepada saudara kita yang berburu biawak akan haramnya daging biawak. Alhasil, dalam kisah tersebut Nabi dihidangkan daging kadal Arab. Ya. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hadzal laham?" Daging apa ini? Dan daging biawak ini sifatnya panas. Makanya untuk menaikkan keperkasaan laki-laki. Untuk orang-orang yang mengalami frigid, untuk orang-orang yang mengalami impoten, untuk orang-orang yang mengalami ejakulasi dini, cocok sekali dengan makanan yang sifatnya panas. Contohnya di sini adalah daging kadal Arab. Nah, kemudian Nabi bertanya, "Ma hadzal lahm?" Dan Khalid bin Walid sangat suka. Kemudian kata mereka, "Hadzal lahmud dabbin." Ini adalah daging kadal Arab. Ya. Kemudian Rasulullah nggak mau makan. Sahabat bertanya lagi, "Ahu haram? Apa daging ini haram ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi'ardhi qaumi." Ya, fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini nggak haram. Cuma kaum Quraisy nggak biasa makan daging seperti ini, dan aku mendapati diriku menjaga dari makanan yang seperti ini. Artinya apa? Enggan. Ya, enggan, nggak enak, atau mungkin jijik, sehingga Rasulullah nggak mau makan. Ini apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Rasulullah melihat apa yang dia makan. Rasulullah bertanya, "Naam, makanan bikin sehat apa enggak? Menjijikkan apa enggak bagi dia?" Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, kalau seseorang memaksakan dirinya untuk makan sesuatu yang dia enggak suka, apa kata Ibnu Qayyim? Al-madharrah akthar min manafi'ih. Bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya kalau dia paksa. Ini bimbingan dari Nabi SAW. Kenapa? Bahaya ini bisa dari dunia dan akhirat. Dari sisi akhirat atau agama, kalau seseorang memaksa makanan yang dia nggak suka, maka dia akan terjatuh dalam salah satu dosa, yaitu apa? Mencela makanan. Kenapa nggak dimakan dari tadi? Kenapa nggak dihindarkan dari tadi? Kenapa dia memaksa makanan yang dia nggak suka? Akhirnya mencela makanan. Nah, Abu Hurairah telah berkata, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ta'aman qat. In ishtahahu akala wa illa taraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dia ini mencela makanan. Kalau suka langsung dimakan, kalau enggak ditinggalkan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah mencela. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan cukup seseorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Makanya hati-hati. Ya. Kemudian juga efek yang lainnya dari sisi duniawi, dari sisi fisiknya, akan menimbulkan reaksi seperti
yaitu reaksi balik, refleks. Balik akan muntah. Karena dia gak suka, jijik antara otak dan pencernaan sudah gak sejalan. Akhirnya muntah. Bisa menimbulkan reaksi alergi, demam dan diare. Bisa menimbulkan gatal-gatal. Ya, bisa menimbulkan efek-efek yang negatif. Mengganggu mekanisme tubuh seseorang. Juga dalam hadits yang riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, makanya ketika ada orang sakit, selera dia berkurang. Kemudian Nabi bersabda, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Janganlah paksa orang yang sakit di antara kalian dengan makanan dan minuman, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Kalau orang sakit, itu sudah pertahanan tubuhnya, dia nggak nafsu makan. Dia nggak nafsu makan. Maka dia nggak mau makan. Ketika dia nggak mau makan, sebenarnya itu adalah proses pertahanan tubuh dia. Badannya demam. Kenapa demam? Tubuh sedang mendidihkan, menggodok virus bakteri yang ada di tubuhnya. Kenapa nggak nafsu makan? Ternyata dengan dia nggak nafsu makan, sel darah putih dia dikeluarkan. Ya, ini bukan hanya pada manusia. Kucing, anjing, burung dara, ular sekalipun, ya, kalau mereka sakit, walaupun dikasih makanan yang termahal untuk hewan, mereka nggak akan mau makan. Kenapa? Itu mekanisme dia. Subhanallah. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau ada orang sakit, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Kemudian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu dalil pertama. Kemudian dalil dari Nabi SAW, lihat makanan, itu kebiasaan Nabi. Dari sisi dunia dilihat, makanan baik menurut dia apa enggak? Ya, dia suka apa enggak? Ya, dari sisi ukhrawi, haram apa enggak? Nah, haram apa tidak? Itu juga perlu kita lihat. Nah, keberkahan, berkah dalam perkara agama, berkah dalam sisi kesehatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya, dalil terkait dengan konsep kombinasi dalam pertemuan ini. Ya, langsung dengan kombinasi. Nah, bagaimana kita melihat makanan itu akan menjadi obat? Makanan itu bermanfaat. Pakai konsep kombinasi. Sebelum masuk konsep kombinasi, ya, kita jangan salah paham. Dengan apa yang Allah halalkan dari perkara dunia, dari perkara makanan. Sebagaimana dalam surat, yaitu surat Al-Ma'idah ayat ke-5, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang tayyib-tayyib, yang halal-halal, yang baik-baik. Ingat, tapi jangan salah paham. Bukan berarti Allah menghalalkan yang baik-baik. Bukan berarti makanan yang baik, halal, ketemu makanan yang halal, itu gak menimbulkan penyakit. Ini salah paham. Ya, bukan demikian. Makanan halal ketemu halal bisa menimbulkan penyakit. Ya. Makanya di sini yang akan kita bahas. Makanan halal ketemu halal bisa menimbulkan penyakit. Contoh, panas ketemu panas. Terus dia makan tanpa ada kombinasi dingin. Apa yang terjadi? Tubuh ini akan lembab. Panasnya berlebihan. Sehingga menimbulkan sekian banyak kasus penyakit. Dari kasus ringannya sampai kasus beratnya. Ringannya contoh. Pada kaum wanita, keputihan. Kenapa keputihan? Karena badan dia lembab. Rahim lembab. Permisi, kemaluan juga lembab. Sehingga tubuh yang lembab ini, jamur ini punya hak asasi. Jamur punya hak asasi. Untuk apa? Terbang di udara. Virus juga demikian terbang di udara. Kemudian bakteri juga terbang di udara. Mereka akan mencari media-media yang mereka gemari, yaitu yang lembab. Untuk kaum wanita, keputihan. Makanya obat yang Anda pakai untuk keputihan, baik itu tradisional seperti daun sirih, baik itu obat di apotik,
katakan contoh seperti merek generik Nystatin, ya, itu mengobati jamur. Tapi kalau dalam tubuh kita masih lembab, akan ada saatnya kembali lagi. Kaum laki-laki juga demikian. Yang paling ringannya, efeknya diantaranya keringat bau, ya, ketombean. Itu karena makanan yang panas ketemu panas berlebih. Yang mana kepala ini jadi lembab, kemudian jamur akan hinggap. Juga pada kulit panuan, gadas, kurap. Kenapa? Karena mereka suka. Maka jangan jadikan biang keladi utamanya adalah jamur. Tapi biang keladi utamanya adalah kita sendiri. Barakallahu fikum. Ini yang paling ringan. Yang paling beratnya, langsung puncaknya katakan kanker. Ya, katakan kanker. Ya. Ini rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah solusi. Kombinasi panas dingin adalah solusi. Naam. Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, dia menyebutkan di antara mayoritas sebab penyakit, sababuhu insibabi al-madah. Insibabi al-madah. Karena menumpuknya unsur atau ikhtilat, yaitu unsur-unsur makanan yang campur, ya, wal abkharah, dan akhirnya timbul uap, ya, timbul uap atau angin di dalam tubuh. Kalau uap atau angin ini naik ke lambung, ya, dia bisa sakit mah. Kemudian naik ke paru-paru, ini paru-paru akan mudah terinfeksi. Imma infeksi saluran pernafasan, ya, imma paru-paru ini jadi lembab. Apalagi habis paru-paru naik tenggorokan, naik ke hidung. Sehingga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, idan dafa'a atau inin dafa'a ilal khayashim, ya, asaba az-zukam. Kalau sudah uap, kelembapan tadi naik ke atas paru-paru, hidung, akhirnya terjadi apa? Zukam, influenza. Kenapa para hadirin? Karena hidung ini ikut lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab. Makanya hati-hati. Pola panas dingin sangat membantu Anda untuk juga sebab terhindar dari COVID-19. Dari mana? Karena kalau hidung kita lembab, sering pola makan yang salah. Panas ketemu panas terus. Apalagi ketika WFH, banyak orang yang BB-nya naik drastis, makan inputnya banyak, outputnya sedikit, tidak olahraga, ya, akhirnya apa? Hidung lembab. Kalau sudah hidung lembab, apa yang terjadi? Virus terbang di mana-mana. Ada virus influenza, ada bakteri Pseudomonas aureus, ada jamur, akan hinggap ke dia. Maka orang yang salah pola makan, ingat, akan menjadikan lembab, sehingga potensi virus tersebut hinggap di tempat yang lembab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Makanya ternyata pola makan ini pengaruh sekali. Bukan hanya kita berjemur di bawah matahari. Kita ambil olahraga walaupun sedikit-sedikit. Ya, ambil sebab. Ya, kemudian kita atur pola makan kita. Panas dingin. Sehingga nggak terjadi kelembapan berlebihan. Dan kelembapan ini di dalam perut kalau naik, ini dafa'a ilal ain. Kalau panas ini naik ke mata, asabar ramat, akan menyebabkan konjungtivitis, infeksi pada mata. Nah, ini wallah mungkin ada yang tertawa, tersenyum, aneh. Ya, akan kita sebutkan. Ternyata ada latar belakangnya. Kenapa Al-Hafidh Ibnu Hajar mengucapkan seperti ini? Nah, ternyata sakit mata. Kenapa? Mata lembab. Kalau mata lembab, udah bakteri virus tinggal hinggap. Dan ini dafa'a ila ra'as, kalau uap ini terus naik ke otak, tidak bisa keluar, akan terjadi pusing. Ya, berarti pusing penyebabnya apa? Angin lembab yang berlebihan naik ke atas. Bisa migrain, bisa vertigo. Coba, ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Ya, disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika ada seorang badu datang kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah takjub dengan fisik dia yang begitu kuat, orang badu ini. Gak pernah dia sakit seumur hidupnya.
Rasulullah bertanya kepada dia, hal asabaka Mildam? Apa kamu pernah kena Mildam? Apa itu Mildam? Kemudian Rasulullah berkata, al-humma baina jildik wa bainal jildik wal lahm, yaitu panas, demam antara kulit kamu dan otot atau daging kamu. Kemudian orang ini berkata, ma asabani abadan, aku nggak pernah kena demam seperti ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal asabaka suda, hal sada'ta, apa kamu pernah pusing? Kemudian orang Badui ini berkata, apa itu pusing? Ya. Kemudian Rasulullah sebutkan, ini syahidnya. Rasulullah sebutkan, yaitu karena apa? Al-abkharah, karena uap. Ya, uap ini naik ke kepala, itu sebabnya pusing. Ini hadis Nabi SAW. Di sini berarti pusing gara-gara apa? Abkharah, uap, angin. Karena apa? Karena perut kita. Berarti kalau Anda mengobati pusing, migrain, vertigo, obati dengan pola makan. Berapa banyak dari kasus saudara kita yang sembuh dari migrain, vertigo hanya karena pola makan. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang Badui ini, aku nggak pernah pusing. Nah, kemudian Rasulullah bersabda setelah orang Badui ini pergi, ya, man arada barang siapa yang ingin melihat, ya, penghuni neraka, maka lihatlah orang tadi. Seumur hidupnya nggak pernah sakit. Nabi SAW yang Allah berikan kekuatan, ya, kekuatan masalah iman dan imun dia, tubuh dia yang kuat, fisik dia yang kuat dibanding sahabat. Tapi Rasulullah masih sakit. Seumur hidupnya Rasulullah 3 kali mengalami sakit. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini, ya, faedah demi faedah. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, ya, adalah hadis dari Abdullah bin Ja'far, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Ja'far, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha birrutab. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan timun dengan rutab. Makan timun dengan rutab. Ya, kitha adalah timun atau sejenisnya. Timun atau sejenisnya. Mau timun biasa, mau timun Jepang, atau semisalnya, yang jelas ini sifatnya dingin. Ya, Nabi makan timun. Birutab, dengan kurma basah. Ya. Sudah kita lalui kurma itu ada 6 tahapan. Talak, balah, khulal, busur, rutab, dan tamr. Rutab ini kurma basah. Tamr ini kurma kering. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Aisyah, Ibunda Aisyah Ummahatul Mukminin, dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bitikh birutab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan semangka dengan kurma basah. Semangka, watermelon, ya, karena saudara kita dari Malaysia banyak enggak tahu semangka, ya, taunya watermelon. Watermelon ini sifatnya dingin dan kurma itu panas. Lanjut Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, ya, yadfa'u harru hadha burda hadha. Wa yadfa'u burdu hadha harra hadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panasnya ini, ya, panasnya kurma dinetralkan atau dilawankan dengan dinginnya semangka. Dan dinginnya semangka dipasangkan atau dilawankan dengan panasnya kurma. Nah, sampai Imam Abu Daud membuat judul dalam sahihnya ini, dalam sunannya ini, kata beliau, bab al-jama' baina launaini fil akl. Bab menggabungkan 2 sifat dari makanan. Menunjukkan apa? Abu Daud faham apa yang dimaukan Nabi SAW. Menggabungkan 2 sifat. Ya. Kemudian Imam Tirmidzi menjadikan judul yang lain. Bab maja'a fi aklil bitikh birutab. Bab yang datang dari Nabi, bahwa Nabi makan semangka atau watermelon dengan rutab. Ya, dengan rutab. Ini menunjukkan mereka paham. Ya, mereka meriwayatkan hadis ini bukan main-main. Ya. Jangan sampai bertanya, kenapa sih hanya makanan saja diriwayatkan? Ya. Para ulama Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi tadi enggak sembarangan meriwayatkan. Juga dalam riwayat lainnya Ibnu Majah.
Yang datang dalam riwayat Aisyah ketika menikah dengan Nabi badannya kurus. Hingga ibunya membikinkan ramuan. Ya. Ibu kandungnya Aisyah Ummu Ruman. Ya. Ibunya membikinkan ramuan, tapi ramuannya gagal semua. Beberapa saat kemudian badannya mulai gemuk ideal. Kemudian ditanyailah Aisyah oleh ibunya, "Ma'adha akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan wahai Aisyah?" Kata Aisyah apa? "Akaltu mimma akala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku makan sebagaimana Nabi makan. Ini menunjukkan apa? Bukan sekali dua kali Nabi makan seperti ini, sering. Ya, tapi tetap divariasi. Nabi makan apa? Semangka dengan kurma. Ternyata badan Aisyah jadi gemuk ideal. Berarti dengan pola makan konsep panas dingin ini, orang yang kurus bisa ke berat badan ideal. Orang yang gemuk bisa turun berat badan ideal. Kenapa? Karena intinya kembali kepada sistem endokrin, hormon. Ya. Dengan makanan panas dingin ini adalah untuk menormalkan hormon kita. Mekanisme tubuh kita tetap seimbang. Itu maunya. Nah, makanya banyak kasus penyakit yang bisa diobati dengan pola makan. Orang kena benjolan, mau tumornya, mau kankernya, ternyata hormon yang kacau. Orang mandul, gak punya anak, ternyata hormonnya yang kacau. Ya. Orang vitiligo, kulitnya putih, belang, ternyata hormonnya yang kacau. Disebutkan oleh kedokteran Arab, apa sebabnya ternyata? Sering konsumsi susu dengan protein hewani. Yang ngeri lagi, kalau susu dengan ikan asin atau susu dengan ikan laut. Nah, ini sering terjadi kasus. Bukan satu kali, dua kali kita dapati. Kalau di Indonesia mungkin satu orang, dua orang. Tapi di negeri Arab sering kita dapati ketika kami tinggal di tepi laut. Kenapa? Kebiasaan mereka, menu penutup makanan mereka adalah teh susu. Setelah mereka makan ikan. Nah, rahimani wa rahimakumullah, ini. Kenapa? Kembali ke sistem endokrin, hormon. Nah, kemudian juga demikian, termasuk darah tingginya, kasus sekian banyak kasus penyakit, ternyata proses pertahanan tubuh kita lah yang bermasalah. Kenapa? Karena salah pola makan kita. Itu penyebabnya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Yasin ayat 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Maha suci Allah yang menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Ya. Dari yang ditumbuhkan dari tanaman ini, ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki, ada wanita. Hewan, ada jantan, ada betina. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada panas, ada dingin. Ada lembab, ada kering. Ya, kemudian juga Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Kemudian juga Allah ciptakan maksiat, Allah ciptakan taubat, Allah ciptakan kebenaran, Allah ciptakan kesesatan, Allah ciptakan, ya, bahkan pada tubuh kita seperti jantung kita ada pompa natrium kalium, ada keseimbangan, ya. Kemudian juga Allah ciptakan pula di antaranya adalah partikel yang paling kecil, ada ion positif, ada ion negatif, ya. Makanya kalau ada orang sakit mah di rumah sakit dikasih obat untuk penangkal mah dengan sekian banyak mereknya, isinya apa? Aluminium, magnesium. Lawan dari sifat lambung. Subhanallah. Itu contoh saja. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini prinsip panas dan dingin. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang di negeri Arab sendiri jarang sekali dibahas. Literaturnya sangat minim. Dalam kedokteran kuno saja juga sangat minim. Apalagi di negeri kita, ini masih jarang dibahas.
rahimani wa rahmakumullah, pernah satu ketika kami tanyakan langsung hadis Abdullah bin Ja'far riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah kita lalui, dan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita lalui dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kami tanyakan kepada seorang syekh, profesor doktor, seorang guru besar usul fikih di salah satu universitas di kota Riyadh. Kami tanyakan, ya syekh, hal bihada yani jama' min at-ta'am min as-sunnah. Ya syekh, apakah dengan mengkombinasi makanan ini termasuk sunnah? Kemudian beliau menjawab, jazman hadha min as-sunnah. Illam yakun min as-sunnah famadha? Kata beliau hafizahullah, jelas ini bagian dari sunnah. Kalau bukan sunnah, apalagi? Ya, itu beliau adalah Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai'i. Adil As-Subai'i. Nah, semoga Allah menjaga beliau. Nah, ini beliau mengatakan ini termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Makanya saya berani katakan ini sunnah karena sudah kami tanyakan kepada para ulama. Nah, sudah kami tanyakan kepada para ulama. Ya, namanya sunnah. Jangan mengklaim kalau nggak melakukan ini haram atau makruh. Barakallahu fikum. Kemudian sebelum kami tutup, lantas bagaimana kombinasi panas dingin? Apa saja? Ya, banyak mereka yang mengeluh, tolong bikinkan poster, tolong bikinkan jadwal, tolong bikinkan ya dari awal sampai akhir. Sebenarnya walaupun belum kami bikinkan, alhamdulillah banyak saudara-saudara, ya, banyak dari saudara-saudara kita yang sudah praktek, sudah paham. Kenapa paham? Karena sudah mengambil konsep. Karena sudah bisa mengambil konsep. Ya, tidak harus didikte ini. Ya, dia sudah tahu konsep. Barakallahu fikum. Kemudian konsep ini sebenarnya mudah, jangan dibikin susah. Sebelum masuk konsep ini, sekali lagi ringkasan, praktekkan juga dari perkara yang lainnya. Yang pertama, jadwal itu organ tubuh. Sebenarnya ada jadwal organ yang dipraktekkan atau diambil dari ilmu kedokteran Cina, tapi mungkin begitu rumit bagi Anda untuk mempraktekannya, menghafalkannya. Jadwal limpa itu katakan jam 9 sampai jam 9 sekian, jadwal liver banyak sekali. Langsung aja kita ambil ringkasan untuk lebih memudahkan Anda. Ya. Yang pertama, jadwal jam 4 pagi sampai jam 12 itu jadwal tubuh kita mencuci racun. Oleh karena itu di pagi hari, organ jantung, liver, limpa, ginjal, semuanya sudah lelah. Ya. Kalau sudah lelah, ya, jantung sudah lelah. Lelah apa? Memasok darah untuk membantu proses detox kepada liver, empedu, kepada limpa, kepada lambung, kepada usus, ya, kepada ginjal, ya. Lelah. Kalau sudah lelah, organ-organ ini prinsipnya apa? Jangan ditambah menu makanan yang bikin mereka tambah lelah. Liver di pagi hari sudah lelah mencuci racun. Berarti di pagi hari Anda jangan konsumsi makanan yang tambah memperlelah liver. Pagi hari konsumsi daging, protein, lemak. Ya. Yang notabene butuh waktu 4 jam di metabolisme di liver. Liver sudah lelah tambah lelah. Jantung sudah lelah tambah lelah. Akhirnya apa? Akan menyebabkan penuaan dini. Usangnya organ lebih cepat. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, di pagi hari carilah menu-menu yang meringankan proses, yaitu proses apa tadi? Proses pencuci racun, detox. Seperti apa? Anda pagi hari Anda misalkan makan buah. Ketika perut kosong, pilih menu yang manis. Ya. Yang manis bagus, semangka, melon, pepaya. Ini Masya Allah. Walaupun Anda tidak mengkombinasi dengan yang lainnya, hanya semangka saja, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, karena mayoritas tubuh kita ini panas.
sehingga Anda konsumsi memilih yang manis dan dingin, maka itu tidak mengapa. Kalau dikombinasi itu lebih bagus, seperti dikombinasi dengan kurma misalkan. Barakallahu fiik. Kemudian, kapan buah yang lainnya? Katakan buah yang masam atau kecut. Ya, mungkin Anda bisa konsumsi 1 jam setelahnya. Anda mungkin bisa pakai apa? Anda bisa pakai setelahnya Anda buah sirsa. Ya, mau buah pisang, mau buah apel, silahkan, sah-sah saja. Apalagi buah sirsa sangat bagus untuk detox. Dia juga anti kanker. Ya, seorang profesor dokter dari Cina sudah meneliti. Ternyata tatkala buah ini dikonsumsi ketika perut kosong, yang mana buah ini bercampur dengan yaitu enzim pada ludah kita, amilase dan lain sebagainya, ternyata menghasilkan kombinasi antara enzim pada buah dan enzim pada amilase pada mulut, enzim amilase menghasilkan anti kanker yang sangat kuat. Nah, maka praktekkan juga diantaranya dengan antioksidan terkuat ini untuk membersihkan usus, peredaran darah, dan saluran pernafasan, juga untuk meregenerasi sel. Barakallahu fikum. Kemudian ketika siang hari, jam 12 sampai jam 8 malam, organ siap melakukan aktivitas beratnya untuk mencerna makanan. Katakan makan siang jam 1, silakan makan siang jam 1. Tapi sekali lagi, menu makanan yang paling baik, gak kita katakan makruh atau haram panas ketemu panas, silahkan. Ya, kalau Anda nggak bisa panas ketemu dingin, Anda maunya panas ketemu panas, ditambah dingin, tidak mengapa. Ya, lebih mending daripada cuma Anda menjadikan panas dari panas saja. Contoh misalkan makan nasi dengan sate. Nasi dengan sate kambing. Panas ketemu panas. Ya. Oleh karena itu, panas ketemu panas kalau terus-menerus akan menjadikan tubuh kita lembab. Ya. Oleh karena itu, paling baik Anda bisa tambah panas ketemu panas ditambah dengan dingin untuk meminimalisir yaitu sifat panas yang berlebihan. Tetapi akan lebih sempurna kalau Anda kombinasi cukup 2 warna. Panas, dingin saja. Panas, dingin saja. Nah, panas dan dingin saja. Katakan Anda makan sate sama salad, selesai. Sayur salad, udah selesai, tanpa nasi. Sebenarnya mindset kita saja yang keliru. Kalau nggak makan nasi, nggak kenyang. Kalau nggak makan nasi, belum makan. Kalau nggak makan nasi, berarti ini dan itu. Bukan. Nah, sebenarnya yang sangat dikonsumsi di antaranya protein. Nah, dicari pasangannya. Barakallahu fikum. Jangan terlalu banyak mengkombinasi sifat makanan. Ya, orang yang salah, dia beranggapan saya pengen anak istri saya sehat. Sehingga saya mau belanja lauk pauk, semua lauk. Ikan segar ada, ikan laut ada, ikan darat ada, ikan asin ada, kemudian ada sapi segar, ada dendeng sapi, kemudian ada kambing, ada satenya, ada kambing yang digorengnya, ada gulenya, kemudian ada ayamnya, ada ayam kampung, ya, kemudian ada kambing, kemudian ada telur asin, telur bebek, telur ayam. Dia pikir dengan menyajikan semua protein hewani di hadapan dia, itu bagi dia sehat. Ini justru salah. Ya, justru salah. Yang benar, kombinasi 2 sifat itu paling sempurna. Paling sempurna. Nah, bahkan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang disuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, syiraru ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am. Umatku yang buruk adalah umatku yang mengkombinasi warna makanan terlalu banyak. Kami tanyakan juga kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai, apa maksud dari hadis ini? Beliau menafsirkan maksudnya adalah orang yang sombong dengan jenis makanan yang banyak. Orang yang sombong dengan jenis makanan yang banyak. Itu dari sisi apa? Sisi ukhrawi. Dari sisi ukhrawi. Nah, sombong artinya sifat yang tercela. Pamer dengan makanan yang beraneka ragam. Tapi dari sisi kedokteran Arab klasik, apa?
makanan yang terlalu bervariasi ini akan menyebabkan penyakit. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian makan malam jangan di atas jam 8. Mungkin Anda bisa makan sebelum maghrib atau antara maghrib dan isya. Atau setelah isya tapi sebelum jam 8. Dan sebagaimana disebutkan hadis Nabi SAW, ya, sebagaimana idza hadar al-asya fala asya, ya, atau idza hadar al-asya qaddimu bil asya, ya, idza hadar as-shalah wa hadar al-asya faqaddimu bil asya. Kalau salat isya sudah hadir, ya, adzan sudah berkumandang, salat sudah ditegakkan, tapi makanan sudah dihidangkan, maka dulukan makanan. Ini menunjukkan di antaranya salah satunya juga kebiasaan sahabat makan sebelum isya. Nah, dan juga yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidur di awal malam. Ini menunjukkan apa? Selepas sholat isya, Nabi ini gak menunda-nunda tidurnya. Kebiasaannya tidur di awal malam. Sedangkan di zaman kita biasanya tidur di tengah malam. Ya, bukan sibuk menuntut ilmu. Kadang ada yang kaum muslimin sibuk melihat HP, isinya maksiat dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Nabi SAW tidur di awal malam. Tidur di awal malam menunjukkan apa? Makannya lebih dulu. Ya. Dan kata dokter Arab, di antaranya Ibnu Qayyim dan yang selainnya, setelah makan malam jangan langsung tidur. Hendaknya jalan kaki. 50 langkah, 40 langkah, 100 langkah mereka sebutkan. Ya. Berarti apa? Di sini ada bimbingan juga. Ada bimbingan. Ya. Makan malam jangan di atas jam 8. Kita katakan bukan dari sunnah. Jazman bukan dari sunnah. Tapi dokter Arab, ya, melihat bahwasanya antara makan dengan tidur diberi jarak. Juga Nabi membiasakan tidur di awal malam. Masya Allah. Nah, kemudian jam 8 malam sampai jam 4 pagi, pencernaan istirahat. Ada pencernaan yang istirahat total. Ada organ yang istirahat total, ada organ istirahat sebagian. Seperti apa? Jantung. Jantung ini istirahatnya hanya sebagian. Kalau istirahat total, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi dia hanya istirahat sebagian. Coba dibayangkan, jantung kita dari kita masih di janin di perut ibu, umur 4 minggu, 4 pekan, Allah sudah ciptakan jantung, tapi belum berdetak. Dan jantung terdengar suara keras, jelas dengan Doppler ketika umur 12 pekan sudah bisa terdeteksi. Ya, 12 pekan sudah bisa terdeteksi. Bayangkan dari waktu itu sampai detik ini jantung kita nggak pernah istirahat. Coba kalau bayangkan malam-malam kita setiap hari ngopi, memforsir kerja jantung kita. Setiap hari begadang, setiap hari ya makan di atas jam 8. Akhirnya apa? Mempercepat usangnya organ-organ kita. Ya, mempercepat usangnya organ-organ kita. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, kopi halal. Gak makruh di atas jam 8. Tapi jangan jadikan rutinitas. Untuk apa? Maslahat kesehatan tubuh kita. Barakallahu fiik. Kemudian, langsung ke panas dan dingin konsepnya. Anda sudah belajar konsep. Ya, gak usah sibuk, wah nanti gimana makan ini apa. Sampai ada yang Masya Allah, setiap hari, sehari berapa kali telepon langsung. Gak SMS, gak apa, kadang telepon kita. Apa ini? Ya Allah, ya Rabb. Kadang kita kelelahan melayani sekian banyak pertanyaan. Ya, maka harap dimaklumi jika saya tidak menjawab pertanyaan detail atau tidak menjawab pertanyaan satu-satu. Ya, cukup Anda simak, ya, pelajari konsep. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, ya, semua protein hewani ini rangkuman. Ya, Anda tanpa harus membaca kitab, cukup Anda instan mendapat rangkuman. Ya, semua protein hewani sifatnya adalah panas, kecuali ikan segar, mau darat, mau sungai, mau laut, ya, dan sapi segar. Sapi segar jangan diartikan makan mentah-mentah, bukan. Artinya sapi, ya, yang belum diawetkan, belum dijadikan dendeng. Maka ini sifatnya adalah dingin, dua hewan ini, ikan dan sapi.
Adapun yang lainnya sifatnya panas. Tapi masuk dalam kategori ikan, ya, seperti ikan yang ma'ruf. Tapi kalau kita lihat, ya, seperti cumi, kepiting, lobster, kerang, ini kami melihat adalah yang sifatnya panas. Sifatnya panas, nggak seperti ikan, kategori ikan. Maksudnya ikan adalah seperti misalkan ikan kembung, ya, atau ikan tongkol, ikan tuna, ya, ikan sarden. Nah, itu tabiatnya dingin. Lain dengan cumi, lobster, kepiting, udang, kerang. Dan kenyataannya memang demikian. Kenyataannya mereka ini ikan-ikan yang seperti masuk kategori sebenarnya bukan penyebutan ikan, ya, cumi dan lain sebagainya, ya, ini menyebabkan apa? Kolesterol naik, asam urat naik, dan ini ciri-ciri adalah sifatnya panas, ya, sifatnya panas. Makanya jenis yang kita sebutkan barusan cocok dengan apa? Cari pendingin yang lainnya. Katakan timun, dan jangan biasakan mengkombinasi protein darat dengan protein laut, ya. Kemudian jangan membiasakan mengkombinasi protein yang segar dengan yang sudah diasinkan, diawetkan. Misalkan makan ikan segar dengan ikan asin, jangan. Telur biasa dengan telur asin, jangan. Sapi segar dengan dinding sapi, jangan. Juga jangan mengkombinasi hewan darat yang lainnya, protein dengan protein yang lainnya. Ayam dengan kambing, kambing dengan sapi, jangan. Cukup satu saja protein. Ya, jangan terlalu bersyahwat untuk mengkombinasi semua protein. Sah-sah saja, sesekali boleh-boleh saja. Barakallahu fiik. Kemudian Anda berarti setelah tahu prinsip ini, sudah. Kalau mau makan nasi, misalkan Anda mau sama ikan segar, tapi tetap usahakan ada sayur. Minimalnya cuma timun saja. Minimalnya cuma timun. Barakallahu fiik. Dan sekali lagi, jangan terlalu banyak nasi. Tubuh kita nggak terlalu butuh banyak nasi, ya, bukan kebutuhan primer nasi tersebut. Nah, hanya mindset kita saja. Rahimani wa rahimakumullah. Nasi inilah, karbo inilah yang menyebabkan banyak orang obesitas. Kemudian kebanyakan gula, kebanyakan garam, ya. Kenapa demikian? Karena apa yang kita sebutkan barusan ini akan menyebabkan diantaranya cairan tubuh tertahan. Ketika proses detox kita makan buah, maunya dikeluarin racun-racun, cairan-cairan yang berbahaya, protein-protein yang negatif, dikeluarin. Tapi gara-gara makanan tadi akhirnya terikat. Kenapa? Orang sering kombinasi panas dingin tapi nggak turun-turun berat badannya. Seminggu hanya turun 1 kilo, 2 kilo. Kita orang sudah coba, 1 minggu turun 8,2 kilo. Ada yang lebih. 1 bulan ada yang turun 35 kilo. Kenapa nih orang nggak turun-turun? Pak, ada yang perlu dikoreksi. Di antaranya apa? Masih suka garam, gula, karbo. Ya, gula dan karbo. Karbo boleh, cari pasangannya. Tapi nggak usah terlalu banyak. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, jami'an. Ya, mayoritas sayur, mayoritasnya sifatnya dingin. Ada beberapa sayur yang sifatnya panas. Adapun seledri, kalau kita lihat, Masya Allah, seledri ini bagus untuk darah tinggi. Ya, tapi Ibnu Qayyim menyebutkan seledri ini sifatnya panas. Bahasa Arabnya karfas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhasil Anda ambil konsep. Ada makanan yang bikin darah tinggi turun, itu dingin. Ada makanan yang bikin kita diuretik, pipis terus, itu dingin. Ada makanan yang banyak kandungan airnya, itu dingin. Hanya demikian. Simple sekali. Ya. Anda tinggal lihat, ya, walaupun tanpa jadwal makanan, simple sekali. Tinggal mengaplikasikan. Barakallahu fiik. Hindarkan makan minuman instan, hindarkan minum es, ya. Kemudian kurangi gula dan garam. Kemudian jangan makan langsung tidur. Kemudian jangan minum sambil makan. Kemudian mengkombinasi makanan yang benar antara protein. Jangan mengkombinasi protein dengan protein yang lainnya. Kemudian jangan minum susu dengan protein. Nah, itu contoh-contoh yang dibahas oleh kedokteran Arab klasik. Selanjutnya 15 menit ada sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Dipersilahkan. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang masuk sangat banyak. Ya.
Di antaranya pertanyaannya, mohon maaf, mohon kiranya Pak Ustadz Abdurrahman Ramadhani bisa berbagi contoh makanan buah yang minuman apa saja termasuk makanan dingin panas. Oke, makanan dari buah mayoritasnya sifatnya dingin. Ya, ada beberapa yang sifatnya panas. Anda tinggal melihat efeknya. Contoh durian. Durian dingin atau panas? Durian termasuk panas. Efeknya apa? Asam urat, kolesterol, ya, membuat tubuh hangat, ya. Kemudian baunya menyengat. Ya, kalau kedokteran Cina melihat warnanya kuning. Barakallahu fiik. Kemudian buah nangka juga demikian. Kemudian buah nanas. Ya, buah nanas ini kalau dilihat dari ilmu kedokteran Cina, dia sifatnya panas. Tetapi kalau kita lihat efeknya, dia sangat bagus untuk darah tinggi. Ya. Nah, dia bagus untuk darah tinggi. Ini bisa dingin. Bisa dingin. Barakallahu fikum. Kemudian mohon sarannya untuk mata yang terasa selalu belekan seorang ibu usia 60 tahun lebih dan juga untuk mengurangi kolesterol serta diabetes pada seorang bapak usia di atas 70 tahun. Apakah bisa diatasi dengan merutinkan jarang memakan nasi dan menggantinya dengan tempe mentah, kurma serta sayuran? Gak perlu tempe mentah. Tempe mentah digoreng sifatnya tetap dingin. Ya, mau mentah mau digoreng sifatnya tetap dingin. Kalau mentah, khawatir juga masih ada bakteri. Ya, khawatir merugikan, khawatir membahayakan. Demikian kebanyakan mayoritas dokter menyampaikan. Justru bahaya. Nah, roti kadang juga jamuran. Ya, tempe hakikatnya jamur. Roti juga jamuran. Ya, memang ada jamur yang nggak membahayakan, tapi tetap ya dilakukan dengan pemanasan. Khawatir ada bakteri dan lain sebagainya. Kemudian rahmatullah, kalau ilmu kedokteran Cina, suatu makanan yang diproses, mereka menyebutkan itu bisa ada perubahan. Ada perubahan dari sifatnya dingin menjadi panas. Contoh, susu sapi segar, kalau diolah menjadi susu bubuk, berubah menjadi sifatnya panas. Susu sapi segar, sifatnya dingin. Ketika berubah menjadi bubuk, menjadi panas. Karena ada pemanasan. Tapi ada hal-hal yang gak berubah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya, seperti daun bidara, buah bidara, itu sifatnya dingin. Cocok untuk mengobati seperti mastitis, bengkak pada payudara. Untuk mengobati bengkak-bengkak seperti lipom. Ya, cocok untuk mengatasi kulit yang mengelupas. Ada beberapa hari lalu ada ibu-ibu, ada akhwat, yaitu mbak-mbak, yang dia belum menikah, tapi kulit areolanya, putingnya sering terkelupas. Ya, ini bagus untuk apa? Pakai daun bidara. Ya, dia juga menyebutkan daun bidara bisa dengan cara disangrai dan buahnya, kemudian ditumbuk, dicampur dengan cuka dan dikompreskan. Nah, barakallahu fiik. Ada kalau sifatnya terlalu panas tanpa cuka, karena cuka sifatnya panas, dengan cara cukup tumbukan tadi dikompreskan dengan diberi sedikit air, dikompreskan pada daerah yang bermasalah. Wallahu alam bisawab. Ini contoh saja. Kemudian untuk mata belekan. Kenapa mata belekan? Sudah kita sebutkan. Kenapa? Karena perut. Ya. Karena perut yang terlalu lembab. Perut terlalu banyak uap, banyak angin. Berarti terapinya apa? Berikan pada ibu Anda terapi makanan ini. Jadwal pada makanan yang benar, kemudian terapi makanan yang benar, panas dan dingin. Nah, panas dan dingin. Ada di antaranya saudara kita yang biasa menyaksikan YouTube, kemudian mereka mencatat faedah dan mereka langsung mempraktekkan. Ada di antaranya tetangganya yang mengalami konjungtivitis, matanya belekan, lengket, kemudian merah dan gatal. Ya. Kemudian hanya dia nasihatin, udah banyak makan timun, insya Allah sembuh. Hanya hitungan berapa jam, ya dia terus makan timun. Kenapa? Karena ini panas, dikasih timun. Padahal saya nggak pernah mengajarkan sakit mata makan timun.
Tapi saya hanya mengajarkan konsep. Kalau ada panas, kasih dingin. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sembuhkan. Nggak jadi berangkat ke dokter spesialis mata. Alhamdulillah mata sudah dingin. Sudah nggak merah lagi. Masya Allah. Kemudian kolesterol dan diabetes. Kolesterol diabetes dingin. Anda paling bagus pakai gandum. Rasulullah SAW ketika mengajarkan ya dalam hadis riwayat Imam Muslim, at-talbinatu ya at-talbinatu mujammatun al-talbinatu mujammadun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbinah itu untuk membuat hati itu lebih fresh. Talbinah. Dan talbinah itu menghilangkan sebagian rasa sedih. Talbinah ini adalah tepung gandum. Tepung gandum. Kenapa demikian? Tepung gandum dingin. Ya. Sedih apa? Panas. Orang sedih sering psikosomatik. Gak bisa tidur. Ya, sakit mah. Kemudian tensi naik. Kemudian diajak ngobrol sensitif. Ya. Kemudian badannya agak demam. Kenapa? Sifatnya panas. Orang stres juga kalorinya yang terbakar seperti 7 kali mengatari lapangan sepak bola. Terus dibakar terus. Ya, dibakar terus. Makanya terapinya adalah dengan talbinah yang dingin. Kalau Anda pergi ke dokter, ya, Anda akan dianjurkan oleh dokter untuk makan gandum. Kalau dokter atau ahli gizi ditanya, kenapa demikian? Karena kandungannya seperti ini dan itu. Tapi kalau Anda ditanya, Anda sudah belajar, kenapa pakai ini? Anda nggak usah hafalin kandungan. Anda cukup tahu karena sifatnya dingin. Dan yang ilmu yang saya dapat dari praktek-praktek dari saudara-saudara kita yang sakit, ya cukup, yaitu biasa saya gunakan air rendaman gandum. Ya, Masya Allah. Cara ini sudah disebutkan oleh para ulama, di antaranya ada kitab ya, yang kitab itu isinya hanya syair Arab. Bukan menjelaskan satu demi satu, bukan. Syair Arab isinya sekitar 7.700 bait syair. 7.700. Ya. Di situ disebutkan ya, wa ilaju diabetu. Mereka sudah pakai bahasa Romawi. Ya, dan kitab ini ditulis tahun 600 Hijriah. Wa ilaju diabetu, dan obatnya diabetes. Kata dia apa? Yaitu gandum, syair. Syair itu adalah gandum. Waruman, dan yaitu delima. Kenapa? Karena sifatnya dingin, barakallahu fiik. Karena sifatnya dingin. Kami praktekkan, alhamdulillah sudah beberapa orang testimoni dengan izin Allah, Allah sembuhkan mereka. Ya, yang sebelumnya ya sering polidipsi, ya banyak minum haus, poliuri banyak minum pipis terus, dan poli pagi banyak makan tapi lapar terus. Dengan izin Allah gejala-gejala ini berkurang. Ya, yang menunjukkan yaitu kadar dalam darah mulai turun. Ya, kadar dalam darah mulai turun. Rahimana wa rahimakumullah. Caranya apa? Anda beli gandum utuh, yang masih utuh, belum jadi tepung gandum, masih utuh. Di mana Anda dapat? Silahkan. Di toko jual beli online banyak didapati. Ya, ambil 2 genggam, 1,5 genggam sampai 2 genggam dengan air 1 liter sampai 1,5 liter. Semalaman Anda rendam. Katakan setelah Isya sampai subuh. Kemudian Anda minum 5 sampai 6 kali. Dengan izin Allah, Allah akan ya turunkan kolesterol dan gula darah Anda. Baik gula darah, diabetes itu turunan ataupun dapatan. Rahimani wa rahimakumullah, demikian. Kemudian yang berikutnya, untuk tipes kronis, menu makanan panas dinginnya apa saja dalam sehari, dan herbalnya apa saja, pantangannya apa saja, jadwal makannya gimana. Ya, sebagaimana para dokter juga sudah menyebutkan, pantangan untuk orang tipes jangan yang masam-masam, jangan kecut-kecut, jangan pedas-pedas. Ya. Nah, intinya jangan makan makanan yang terlalu merangsang. Terlalu merangsang termasuk berarti apa? Jangan makan nangka, jangan makan durian. Ya.
Nah, sifatnya panas. Panas ketemu panas. Nginfeksi. Ya, panas sifatnya yang dipanas, ini ketemu panas. Cari yang dingin-dingin. Ya, cari yang dingin-dingin. Nah, barakallahu fikum. Adapun di negeri Arab, biasanya kita kalau tipes pakai aloe veranya Arab. Namanya subur. Tanaman subur. Makanya kata sabar diambil dari kata subur. As-subur murun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Demikian dalam syairnya. Sabar itu seperti namanya, dari tanaman sabr. Sabr itu atau subur itu adalah aloe veranya Arab. Rasanya pahit, tapi hasilnya ya setelah makan pahit ini lebih manis daripada madu. Ya, kasus kanker, kasus kencing manis kita biasanya kalau di Arab, ketika di Arab kita pakai subur, pakai aloe vera, pakai aloe vera. Ya, tipes juga demikian, pakai aloe vera. Sifatnya dingin. Masya Allah, barakallahu fikum. Anda mungkin bisa cari di toko-toko herbal, ya subur, aloe veranya Arab. Itu Masya Allah yang biasa saya pakai untuk kasus pasien. Ya, dan biasanya saya sedikit campur kadang dengan air liur lebah propolis. Barakallahu fikum. Untuk pola makannya tetap panas dan dingin. Cuma panasnya dikurangi, banyakin dinginnya. Ya, banyakin dinginnya. Taib. Untuk panas makan siang gampang. Kalau Anda siang mau nasi, cari pasangannya nasi. Ya, makan nasi nggak harus sehari 3 kali. Sehari sekali sudah cukup sebenarnya. Nah, ini ingat bukan dari Nabi SAW. Nah, bukan dari Nabi SAW. Nah, makan nasi misalkan nasi, katakan nasi, Anda siang makan nasi, cari pasangannya yang dingin. Nasi sama sayur bayam, ya ada tempe, ada tahu, Masya Allah nikmat. Mau ditambah ikan, silahkan. Ya, simpel sekali. Apa yang susah? Ya, Anda sudah tahu konsep. Anda hanya diajari konsep. Pakai konsep ini. Ketika malam nggak usah pakai nasi. Ya, malam Anda pakai apa? Anda pakai daging misalkan. Malam makan sate. Antara maghrib isya makan sate. Udah sate sama sayur salad. Ya, sate sama sayur salad. Naam, barakallahu fikum. Itu sangat simpel. Kalau Anda di perjalanan, mau di restoran, bukan jadi alasan Anda untuk Anda melanggar. Saya kan nggak di rumah, istri nggak nyiapin panas dingin. Ya, Anda tinggal lihat. Itu semua kembali kepada himmah, kepada niat Anda untuk mempraktekannya. Ya, misalkan Anda jam makan siang di restoran, cari menunya. Ya, cari menunya panas dingin mana. Ya, kalau kebiasaan saya, ya biasanya saya bekal timun. Ya, kalau di luar harus makan, sulit menemukan dingin, sudah timun dari jok motor kita ambil. Ya, kita cuci, udah makan sama timun. Makan sama timun. Misalkan terpaksa atau kita lagi hobi kangen dengan bakso. Bakso enggak cilok, enggak haram, enggak makruh. Sah-sah saja. Cari pasangannya. Ya, cari pasangannya. Katakan pasangannya, saya bisa mesti bawa timun. Ya, ada bakso, ada timun. Ada bakso, ada timun. Bakso di situ ada tepung dan ada daging sapi. Daging sapi sifatnya dingin, tepung sifatnya panas. Ya, tambahi timun. Barakallahu fiik. Makanya kalau orang makan bakso, pantangan bagi siapa? Kolesterol dan asam urat. Asam urat bisa langsung melonjak kalau orang sudah punya asam urat dikasih bakso. Tambah timun. Tapi ingat, bisa jadi ini pantangan bakso bagi Anda yang sudah punya asam urat. Ya, karena termasuk mengobati penyakit untuk dengan menghindari pantangan. Bagi yang sehat, cari kombinasi yang benar. Biar tetap seimbang. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan, banyak sekali pertanyaan orang yang masih bingung. Ya, wallah mudah. Wallah mudah sekali. Ya. Nah, anggap itu mudah. Konsep ini Anda kuasai. Ya, panas dingin, ciri-cirinya apa aja sudah kita sebutkan. Sudah kita sebutkan. Nah, sangat simpel sekali. Yang belum paham, silakan japri. Kami jawab ketika waktu longgar insya Allah.
Apakah herbal untuk penyakit keputihan? Pertama, untuk keputihan paling bagus adalah dengan apa? Pola makan. Itu herbal paling manjur dengan izin Allah. Ya, memperbaiki pola makan Anda. Kemudian yang kedua, Anda bukan hanya keputihan, bahkan kasus kista rahim, kasus kanker rahim. Dengan cara apa? Anda pakai model ratus vagina, permisi akramakumullah. Ya, misalnya ada ibu-ibu yang bermasalah di organ vital dan ada benjolan, tumor atau kanker di rahim. Ya, caranya diantaranya dengan menggunakan ratus vagina. Ya, seperti kalau Ibnu Muflih menyebutkan dengan menggunakan bidara, daun bidara dengan buah bidara. Direbus di atas panci, kemudian biarkan dia menguap sampai keluar uapnya. Kemudian ibu-ibu yang bermasalah atau mbak-mbak yang bermasalah, ya, pakai kursi ratus vagina. Ya, mungkin kalau kursi ratus vagina harganya mahal, ya, bisa beli di toko-toko alat-alat instrumen medis, ya, atau mungkin Anda bisa pakai kursi kayu sendiri, dilubangi tengahnya. Kemudian dengan melepaskan pakaian dalamnya, kemudian biarkan uap ini masuk ke dalam vagina. Dan uap ini adalah obat, ya, terapi untuk dia. Nah, adapun Ibnu Muflih juga menyebutkan dalam momen yang lainnya, bisa juga menggunakan daun bawang. Bahasa Arabnya kurroth, daun bawang. Biarkan dia menguap. Ya, ini terapi manfaatnya banyak. Di antaranya untuk keputihan, permisi untuk menyempitkan alat vital, ya, lebih keset. Kemudian juga untuk menyuburkan rahim. Juga bisa untuk masalah-masalah yang ada di dalam rahim. Barakallahu fiik. Kemudian Masya Allah, sudah jam 11. Ya. Pertanyaan belum terjawab. Wallah banyak sekali. Ya. Sudah melewati. Saya tanya admin dulu. Mungkin dijawab di lain kesempatan. Nah, karena kajian sudah 2 jam. Nah, idza atala al-majlis fa syaitan lahu nasib. Kalau majelis ini mau terlalu panjang, setan punya bagian. Ya. Bagiannya apa? Tidak konsen lagi jamaah. Ya. Yang ngisi kajian juga capek, lelah. Yang menyimak juga konsentrasinya sudah berkurang. Cukup ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Al-ilm idza akhadha al-kull dhahaba al-kull. Ilmu kalau diambil rame-rame, diambil semua, mau kita kuasai semua dalam waktu singkat, nggak mau sabar, ya perginya juga dalam waktu singkat. Ya, menuntut ilmu butuh sabar. Insya Allah itu saja. Insya Allah admin akan menyimpan pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan pada bulan depan dengan izin Allah, ya semoga Allah mudahkan, kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain. Dan semoga pertanyaan bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Jika ada kesalahan, itu normal. Karena keterbatasan ilmu manusia. Ya, jika ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap dimaklumi, fajazakumullah khairul jaza kepada admin Majelis Taklim Al-Fath guys, dan kepada saudara-saudaraku yang di dunia maya, ya, yang ikut hadir, Masya Allah, ikut menyimak, dan silahkan share ilmu-ilmu ini, ya, silahkan share ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga menjadi amal jariah saya pribadi, amal jariah bagi admin, dan bagi Anda semua yang men-share. Nabi sudah bersabda, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan wajah seseorang itu berair, yaitu bercahaya, yaitu wajahnya berseri-seri. Bagi siapa? Bagi mereka yang mendengar hadisku, kata Rasulullah, mendengar ucapanku, kemudian mencatatnya, kemudian menyampaikan kepada orang yang belum mendengarnya. Itu keutamaan Anda sebagai para penuntut ilmu, bagi para dai, para penuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah.